Aku cuma kita belum bisa lah, udah masuk kerang. Iya sih, nanti lah. Besok aja pas pengumuman. Wah, udah buka tuh. Jangan-jangan mau buka ya. Lo masih diperpanjang lagi. Gimana ujiannya? Lancar. Ujian gimana? Wih, bisa dijawab semuanya. Susah ya. Kan kamu tinggal di Indonesia, mungkin susah sebenarnya. Ini adik kakak yang di mana? Serius nih? Ini aku nyari kakak, ini bapaknya. Oh. Si papa mana? Bandung. Oh, ganti baju. Ayo siapa yang mulai? Oh. Mungkin Ya sih. deg-degan ya. Enak. Jadi deg-degan. Kagak dia lagi Kalau ada mah nggak beser, mau ngapain juga harus kencing dulu. Udah dol apa? Bintang tamunya Rio, kan datang belakang gitu mas. Rio nggak bisa hari ini. Ada nikahan saudaranya si Dewi kan. Wih, bajunya bagus. Bapak Marwan. Boleh tangan di sini, Oh iya, astaga, terus berdiri gitu. Aduh, kayak sentimen banget. Oh, Ada pasti dapet ya dia mau ya dapet. Kayaknya sentimen. Siapa namanya? Orang siapa? Kuncing-kuncingnya, kuncing-kuncing kita. Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Bersyukur ya, ini menjelang malam lah. Udah sore tapi menjelang malam. Kita bersyukur beberapa kita yang hadir ya. Kita ya sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Mega hari ini. Terima kasih buat kehadirannya. Semoga Sabtu berikutnya ya, 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi nanti hadir ya, Mega ya. Terima kasih. Kita akan mulai ibadah kita ya. Sebelumnya kita mau bantu berdiri dulu ya semuanya. Kita mau angkat pujian. Betapa aku mencintai ya. Betapa ku mencintai segala yang akan terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Haleluya.
Tuhan, seberapa kami yang hadir Tuhan, kami percaya kami datang dengan sukacita Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mau mati buat kami, mau memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah kami ini, ibadah pemuda remaja ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, kita yang percaya katakan. Amin. Kita silakan duduk. Tuhan ya, kita mau angkat pujian kita. Kasih setia
terima kasih ya teman-teman, kita udah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya saya buka ruang kesaksian ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bersaksi selama mungkin udah berapa tahun yang lalu, baru ingat sekarang, mungkin juga yang baru berapa bulan yang lalu. Yang berulang tahun dulu. Oh, iya. Yang berulang tahun. Marwan mau Silakan ada kesaksian waktu dan Marwan? tempatnya. Ditambah Oh, satu macam tahun syukuran atau lagi. gimana, Iya, Marwan? silakan maju. Bagaimana? Gimana Marwan sendiri? Oh, oke, Pak. Ya, Marwan kemarin berulang tahun ya, puji Tuhan. Sedih Marwan. Wakilin. Hah? Dipakai apa gitu ya? Ada perwakilan ya. Oke, Belum tahunnya. 8 ya. Jangan dibilang G, tinggal punya 17 aja terus. 17 yang boleh disebut umur ya. Yang kelihatan muda terus. 15. 15. Nah, ini masih lulus SMA ya. Iya, bilang aja begitu. Oke, mungkin ada teman-teman kan nih dari mungkin saya tunjuk kali ya. Saya tunjuk. Muter aja muter. Mutar. Muter. Oke, Dari mungkin Cleo. dari Cleo. Ada kesaksian? Hah? Nggak ada. Kayaknya minggu depan baru ada ya. Minggu depan lagi gitu ya. Ngomongin lagi. Ini Udah kan? tadi. Oh, udah sih. Ucapan terima kasih, Clay. Oh iya, dia kan ulang tahun hari ini dia. Oh, masa panjang-panjang singkat. Oh. Emaknya juga udah tahu. Udah nih, nggak bakal calon bapak Ada lagi. Nggak nyalain bapak. Ada bapaknya. Di depan sebentar. Wih. Jadi Shalom. Shalom. Ya. Shalom. Shalom. saya mau Menyatakan terima kasih. Ya. terima kasih Tuhan. Jadi waktu 1 bulan yang lalu itu ditunjuk guru buat mewakili kelas. Iya makanya Tunjuk kayak gitu sih. buat mewakili opsi. Terus selalu dikasih tahu ya hari itu tanggal 7 dan dikasih tahunya itu hari Senin kemarin. Terus untungnya Wih. Oke. Luar biasa ya, saksi luar biasa. Ya itu permulaan ya. Nanti berikutnya ada lagi yang lain. Ya bersyukur ya, terima kasih untuk Pak Cleo ya, yang mau bersaksi ya. Tuhan Yesus memberkati kesaksiannya, bisa membangun, bisa menguatkan, ya, bisa memberikan inspirasi buat teman-teman mungkin yang masih sekolah, yang juga yang udah kerja. Ya, welcome to Herman. Oh Herman ya. Fatio. Oh Fatio Herman. Oh iya. Saya harus sebut lengkap ya. Beda nih kok Herman, Bapak Herman. Oh iya. Oh Herman ya. Ya. Oke, berikutnya mungkin Ciemi, ada kesaksian Ciemi. Next. Ini ngeramat sih. Aduh. Maju. Ya, pertanyaan buat Ciemi. Nama siapa? Ya, shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini bisa ibadah. Tadinya sih ada godaan gitu ya, ada godaan. Iya. Teman-teman saya tuh ngajakin jalan-jalan. Oh. Ayo jalan, ya. Tapi pagian ya, saya bilang gitu. Ya, lama-lama jadi siang. Siangan aja. Aduh, ya. Tapi ada ibadah nih nanti ya, jam 5 udah harus pulang nih. Ya. Terus tapi masih galau gitu kan. Antara ibadah mau diajak jalan-jalan, tapi iya, tapi kan gue udah janji ya mau bikin makanan gitu ya. Saya kira bilang deh, aduh ya udahlah kita next aja, aku bilang gitu. Takutnya nggak keburu gitu kan. Nah puji Tuhan bisa saya kalahkan itu si iblis jalan-jalan gitu ya. Jadi saya bisa kesini ke gereja semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih. Minggu ya nih. Minggu harus masak biar gampang. Oke, terima kasih Ciemi yang bersaksian ya luar biasa. Ya kadang-kadang kalau kita mau ibadah pasti ada aja ya. Kadang-kadang ya godaannya gitu ya. Godaannya entah dari teman, dari siapapun lah ya. Yang kadang-kadang kerjaan gitu. Nah tapi bersyukur Ciemi mau mengutamakan Tuhan ya. Jadi memang kita harus mengutamakan Tuhan karena Tuhan di atas segalanya dan hidup kita ya apa yang Tuhan beri sampai saat ini itu karena Tuhan. Kalau kita nggak memberikan yang terbaik buat Tuhan, ya bagaimana Tuhan mau
kasihkan yang terbaik ya. Jadi kita mau berusaha memberikan yang terbaik, bukan berarti kita timbal balik ya, enggak. Jadi Tuhan pasti mengerti gitu apa yang harus diberikan buat umat yang mengutamakan Tuhan. Jangan bedanya kita ya, kita mengutamakan seseorang pasti dia akan mengutamain juga kepada kita ya, kayak gitu ya. Oke, mungkin Stefanus ada Ciendang Enggak lah, aku gas aja. nah mungkin Kotio nih kayaknya baru datang Next. sosial. Hari kedinginan. Ya lagi kedinginan ya, waduh ya. Tadi hujan mulu ya dari pagi. Oh iya, hujanan. Mekan mungkin Mekan. Dia next aja deh. Oh nice, oke nggak apa-apa. Ya, Mekan. Nah mungkin Anton anak Jadi saksi. ganti alur ya. Alur ngalir. Anton dulu kesini jadi dia begini Tom. Ngalirnya. Ayo Dede. Ayo. Shalom Ayo, semuanya. makan dulu dong. Ucap terima kasih. Seminggu ini kan hujan, jadi hari pertama, hari kedua masih 2 pagi, hari ketiga enggak karena berangkat dari jam 4 sampai saya beli screenshot absennya ke Pak Herman enggak, saya pulang jam 11 malam ya Om. Saya pulang jam 11 malam sampai dengan sekarang karena masih ada peralihan pergantian orang. Itu aja. Semoga karena Tuhan masih diberikan kesehatan bagi terima kasih. Oke. Ini kita yang habis ujian. Masih ada ujian lagi. Masih ujian. Ujian lagi ya. Oh ya udah nanti kalau udah ujian baru saksian ya, karena pertolongan Tuhan ya. Jadi Ada ujian. ya kita andalin Tuhan, doa sama Tuhan. Terus juga belajar ya, jangan kita bahasanya gini, jangan cuma berdoa doang tapi nggak ada usahanya. Kita juga berdoa dan berusaha ya gitu ya. Tuhan pasti menyertai gitu karena Tuhan tahu. Oke, berikutnya David. Durasi. Hah? Masih cukup kok. Masih cukup. Hari ini nggak ada Alek, jadi kita nggak Oh bisa. iya, jangan durasi dong. Nanti Saksian aja dong. sekalian nanti aja. Oh, saksian sekalian. Oh, Marwan tadi udah lihat ya. Kuando. Mantap nih. Udah tuh pakai tangan kan masa kagak maju. Oke, nggak apa-apa. Nah, Uca. Ya udah saya saksiannya. Bukan ya udah maksudnya ya puji Tuhan. Kan ya udah. Tapi saya bersyukur ya malam sore ini bisa ibadah tadi sebenarnya ada sedikit kerjaan ya komplainan sih yang harus dibenarin tapi Bukan komplainan sih, kesalahan customer. ya itu kesalahan dari customer tapi saya reschedule harinya tapi puji Tuhan orangnya mau ya dan saya bersyukur. Tadi saya udah mikir gini, kalau nggak salah sekitar 3:30 lewat ya Bang, dari dalam ya, Hampir jam 4. hampir jam 4. Nah, saya berpikir gini, kalau saya dari Radio Dalam ke Tangerang Kota, itu kurang lebih hampir 1 jam. Nah, saya balik lagi, bisa betulin, bisa jam 5:30, jam 6 lah, jangan deh. Saya bilang udah telepon aja deh customernya, bisa di schedule nggak gitu. Ya puji Tuhan, customernya mau, ya udah nanti hari Senin baru saya beresin. Tapi saya bersyukurnya ya customernya bijaksana lah ya. Itu semua karena dijamah Tuhan sih. Saya percaya Tuhan jamah customer itu sehingga dia memberikan waktu yang saya minta gitu ya. Itu aja sih dari saya. Oke. Berikutnya kita mau dengerin sharing ya. Kita mau ujian dulu apa doa kok? Ujian dulu. Mas Santo, lagunya Mas Santo. Ini. Lagunya apa? tambah lagi Mas Santo ya. Hah? Lagu ini sebentar. Bukan dengan Mas Merah.
cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak pimpin di tengah ibadah kami Tuhan. Kami serahkan kembali sebentar kami akan sharing Tuhan. Berikan kami kekuatan-Mu, berikan kami hikmat-Mu. Berkati hamba-Mu David Tuhan yang akan menyampaikan sharing ini Tuhan, supaya setiap butiran firman-Mu, setiap apa yang Kau mau buat hidup kami terjadi Tuhan. Dan kami percaya Kau memberkati kami semua Tuhan dengan firman-Mu malam ini Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami akan mendengarkan sharing ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan Amin. Silakan David. Ya, shalom semua. Shalom. Ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Oke, kita mau dengan firman, kita mau share firman Tuhan ya. Kita mau buka firman Tuhan sore hari ini di dalam Lukas 24 ayat 13. Lukas 24 pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai 32. Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Yang sudah dapat bilang amin. Amin. Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Oke, mungkin mulai baca dari Leo. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 20 kok? 20. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Iya. Tetapi kami percaya Padahal ayat 24. Ayat 21 sorry pasalnya pasal 24. Pasal 12. Pasal 24. Ayat 21. 13 sampai 30. Udah pinjemin kok. Pinjemin itu. Ya. Ayat 21. Enggak, ayatnya ayat 21. Padahal
Gini aja gini. Gini. Padahal ini padahal Ada nggak? Kalau yang kecil, Ya Allah, pada kecil ini. banget. Ya. Ini. Sama-sama. Maaf. Sorry ya. Yang udah saya tanda. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Dan tidak menemukannya dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya udah. Ya, kedua. Oke, jadi di sini firman Tuhannya berkisah tentang ketika Tuhan Yesus mati, 3 hari kemudian peristiwanya apa? Bangkit. Ya, peristiwanya bangkit di sini. Nah, di sini saya mau sharing firman Tuhan tentang kelesuhan rohani. Kira-kira di sini pernah mengalami kelesuhan rohani? Pernah. Pernah. Apa contohnya misalkan kelesuhan rohani? Ya, misalkan dulu rajin baca firman, tapi kok sekarang males ya? Gitu. Nah, boleh senggol kiri kanannya, jangan males dong. Jangan lesu rohaninya. Dia bikin disenggol. Tidak saya buat. Dia senggol-senggol. Udah. Nah, sama seperti murid Tuhan Yesus yang tadi 2 orang, mereka juga mengalami yang namanya kelusuhan rohani. Kira-kira kalau 2 orang murid Tuhan Yesus itu, kira-kira rohaninya bagus apa enggak sih yang namanya murid Tuhan? Luar biasa bagus. Iya, yang namanya murid Tuhan pasti rohaninya udah sering ikut Tuhan, udah sering melihat mukjizat, pasti bagus ya. Tapi kenapa kok mereka bisa mengalami yang namanya kelesuhan rohani? Ada penyebab yang menyebabkan rohani kita menjadi lesu. Yang pertama itu ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh misalkan kita doa malam hari ini terus besok mau supaya terjadi, tapi ketika nggak terjadi kita jadi kecewa. Atau misalkan kita udah mau minum es Similu tapi yang datang malah cendol, kecewa nggak kira-kira? Kecewa. Jangan kecewa. Nah, ayat yang ke-21 coba kita baca sama-sama. Ayat yang ke-21, 1, 2, 3.
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kayak gitu. Jadi di sini itu kelihatan kalau 2 orang murid Tuhan Yesus itu dia mengharapkan kalau Tuhan Yesus itu datang untuk membebaskan bangsa Israel. Emang bangsa Israel kenapa kok perlu dibebasin? Ada yang tahu nggak? Ya, karena masih dalam perbudakan bangsa Romawi, kayak gitu. Jadi murid Tuhan Yesus itu mengharapkan Tuhan Yesus datang dong, bangkit pada hari ketiga, tapi mereka tidak merasakan Tuhan Yesus bangkit, kayak gitu. Ekspektasi mereka kira-kira apa kalau misalkan saat itu ekspektasi mereka itu Tuhan Yesus menjadi Mesias, Yesus membebaskan bangsa Israel. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi Tuhan Yesus malah disalibkan, Tuhan Yesus mati. Semua harapan 2 murid Tuhan Yesus ini lenyap, kayak gitu. Akibatnya mereka kecewa. Nah itu. Jadi banyak kekecewaan dalam hidup ini terjadi bukan karena Tuhan gagal. Jadi Tuhan gak pernah gagal, tapi karena ekspektasi kita yang beda dengan rencana Tuhan. Kayak gitu. Terus gimana sih caranya biar mengatasi kelesuhan rohani? Yang pertama itu memeriksa motivasi kita. Kalau misalkan kita berdoa hanya untuk kepentingan kita, hanya untuk jasmani kita, terus ketika kita berdoa tapi Tuhan nggak dengar, itu kita menjadi kecewa. Kita mau baca di Yakobus 4 ayat 3. Kita mau baca di Yakobus 4 ayat 3. Udah dapat semua? Yang udah dapat bilang amin. Amin. Pasal 4 ayat 3. Kalau kamu Yakobus 4 ayat 3. Udah dapat semua? Amin. 1, 2, 3. atau Kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu telah kamu habiskan memuaskan hawa nafsumu. Nah, jadi motivasi kita berdoa itu salah. Makanya Tuhan mungkin nggak jawab doa-doa kita karena kita motivasinya salah. Kira-kira bisa kasih contoh motivasi doa yang salah apa kira-kira? Apa Freo? Contohnya apa? Motivasi doa yang salah. Doa tapi Apa Pak Enja apa? Contoh motivasi doa yang salah apa kira-kira Pak? Kalau menurut saya berdoa tapi nggak ada usahanya. Ya, doa nggak ada usahanya. Atau misalkan kita mau ibadah nih, terus ada posternya, wih ada artis Korea, kita mau ibadah. Motivasinya apa? Mau ketemu Tuhan apa mau ketemu artis Korea? Nah itu salah apa benar? Nah itu salah satu contoh salahnya. Atau misalkan kita mau ibadah karena cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Motivasinya salah apa benar? Motivasinya salah apa benar kok, Herman? Salah. Salah. Kita mau ketemu siapa kok? Tuhan Yesus. Nah, kalau motivasi kita salah, ya jangan berharap doa kalian dijawab sama Tuhan. Seperti yang tadi dibilang di Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, kayak gitu. Jadi cuma untuk kepentingan kita sendiri aja. Nah itu kita harus punya motivasi. Motivasinya harus benar. Yang pertama tadi apa?
memeriksa motivasi kita. 1, 2, 3 apa? Memeriksa motivasi kita. Nah, oke. Terus yang kedua, kita biar kerohanian kita tidak menjadi lesu, kita mau menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar hidup. Manusia mungkin sering mencoba memahami dengan logika, betul nggak? Kayak misalkan mukjizat Tuhan air menjadi anggur, secara logika bisa nggak sih itu? Atau misalkan 5 roti 2 ikan buat 12.000 orang, masih sisa 12 keranjang, secara logika itu bisa nggak? Secara sains, secara apapun, profesor paling jago sedunia itu nggak bisa. Nah, kadang kita tuh memikirkannya pakai logika kita, kayak gitu. Kita mau baca di Yesaya 55, Yesaya pasal 55. Yesaya 55 ayat yang 8 sampai 9. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan 9. Sudah dapat semua? Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalan-jalanmu bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, artinya apa? Artinya pikiran manusia itu terbatas, tapi pikiran Tuhan itu tidak terbatas. Jadi beda jalan kayak gitu. Kita mungkin saat ini belum paham apa sih maksud dari rencana Tuhan kayak gitu. Tapi di sini firman Tuhan bilang sekali lagi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Mungkin kita merancangkan yang A, tapi mungkin Tuhan kasih kita rancangan B, nggak sesuai kayak gitu. Tapi di balik semuanya itu pasti indah pada waktunya. Jalanmu bukanlah jalanku. Jadi kayak bertolak belakang. Kita maunya apa, tapi kehendak Tuhan bukan seperti yang kita mau kayak gitu. Seperti tingginya langit dari bumi. Langit dan bumi kan beda jauh ya. Terus demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu gitu. Dan juga perasaan manusia itu fluktuatif, bisa berubah-ubah. Misalkan hari ini lagi senang nih, lagi semangat untuk doa, semangat baca firman, tapi besok kira-kira masih bisa semangat lagi nggak? Belum tentu. Misalkan besok ada masalah apa, iman kita jadi drop, jadi melemah kayak gitu. Nah, kita jangan biarkan iman kita itu mengikuti perasaan. Misalkan Senin perasaannya baik, Selasa perasaannya tidak baik, baik tidak baik, baik tidak baik. Nah, jangan biarkan iman kita mengikuti perasaan kita. Kalau perasaannya jelek, iman kita juga jelek. Mau kayak gitu nggak kira-kira? Enggak ya. Jadi iman kita jangan mengikuti perasaan, tapi biar kalau mengikuti perasaan kita, maka iman kita itu naik turun kayak ombak. Misalkan Senin lagi semangat, terus Selasa lagi ngedrop. Nah, itu kayak ombak kayak gitu. Jadi kita nggak mau iman kita itu berdasarkan mood kita. Kalau moodnya baik, ya kita baik semua orang. Tapi kalau mood kita jelek, kita berdampak sama relasi kita sama sesama manusia kan kayak gitu. Jadi kita nggak mau biarin iman kita itu mengikuti mood kita, perasaan kita. Nah, terus yang ketiga, kita mau minta Roh Kudus menyingkapkan pewahyuan. Sama seperti 2 murid Tuhan Yesus yang diberikan pengetahuan sama Tuhan Yesus. Kita mau baca di yang tadi Lukas 24. Lukas 24. Lukas 24 ayat yang ke-31. 1, 2, 3.
2, 3. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, jadi sebelumnya itu ceritanya itu dua murid Tuhan lagi berjalan menuju ke Emmaus. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, mereka ngeh kalau itu sebenarnya Tuhan Yesus. Nah, terus selama di perjalanan Tuhan Yesus ngajak ngobrol. Terus ketika itu di ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka. Jadi sebelumnya berarti apa? Ngangeh kan? Mungkin ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Jadi mereka nggak tahu. Padahal sebelah-sebelahan. Padahal dia murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus. Udah lama belum kira-kira kalau murid Tuhan Yesus? Udah lama ya pasti ya. Tapi ketika ngobrol aja dia nggak tahu loh itu Tuhan Yesus. Nah tapi di ayat yang ke-31 itu, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Gitu. Jadi kita di sini mau minta hikmat dari Roh Kudus biar kita nggak seperti dua murid ini. Kayak gitu. Kita mungkin rajin ke gereja tapi mata kita masih tertutup sebenarnya. Makanya kita mau minta sama Roh Kudus biar mata rohani kita itu terbuka. Kita nggak mau kayak dua murid ini yang matanya tertutup. Padahal dia melihat ya, dia nggak buta kan? Mereka nggak buta, tapi mata rohani mereka yang tertutup. Kayak gitu. Oke, berarti kesimpulan sharing hari ini, orang itu mengalami kelusuhan rohani karena apa tadi penyebabnya? Tidak sesuai ekspektasi. Motivasi yang keliru. Motivasinya salah. Terus biar poin-poin biar kita mengatasi kelusuhan rohani, apa yang pertama? Ya, kita mau periksa motivasi kita. Nah, terus yang kedua itu menjadikan firman itu sebagai dasar hidup kita. Kita mau jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Terus yang terakhir, meminta Roh Kudus untuk menyingkapkan pewahyuan. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin atau mau bertanya dari sharing malam hari ini? Tentang apa tadi tema sharingnya? Iya, supaya kita tidak menjadi lesu rohani kita. Kira-kira ada yang mau sharing, ada yang mau ditambahin? Atau kita mau langsung masuk ke kelompok kecil aja masing-masing ya? Mungkin Pak Emang ada yang mau ditanya? Ya kesimpulannya ya Roma 8 ayat 28 ya. Kesimpulan dari seluruh yang kita dengar itu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu itu suka, duka, susah, senang, untuk merugi, sehat, sakit, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Cuman kita seringkali salah mengerti ya, pada semua itu Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu luas ya, apa aja dah, dia ditipu orang, mengalami apa lah, Allah itu bekerja. Karena apa? Kita ini diuji ya, iman kita itu diuji, kesetiaan kita diuji ya, yang membuktikan adalah waktu. Apakah kita benar-benar setia? Waktulah yang menentukan kita ya. Kalau awal-awal ya semua orang pasti bagus semua ya. Awal bekerja, awal berumah tangga, awal berbisnis, semua bagus. Tapi langkah akhir lah yang menentukan kita. Langkah akhir, Tuhan menilai bukan langkah awal tapi langkah akhir. Ya kayak kita begini nih, apakah bisa terus bertahan?
akhir yang menentukan, bukan awal. Itu aja. Oke, kita mau bagi kelompok kita ya. Habis ini kita mau saling sharing, tapi sebelumnya kita mau tutup dulu dalam doa. Kalau kami di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk malam hari ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan sharing ya Tuhan, dan kiranya Tuhan kami boleh bangkit ya Tuhan, kami tidak menjadi lesu rohani kami, tapi kami boleh tetap semangat ya Tuhan di dalam kami mengikuti Engkau ya Bapak. Tuhan Yesus juga kalau sebentar kami mau bagi kelompok, biar kiranya Tuhan pimpin setiap kami ya Tuhan, agar diskusi pada malam hari ini bisa membawa sesuatu yang berdampak untuk kehidupan kami nantinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang diserahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kelompoknya pengumuman. Oh ya, pengumuman ibadah kita kan sebulan 2 kali. Minggu pertama atau minggu ketiga. Minggu ketiga kan lebaran. Nah, lebarannya pengen dimajuin apa dimundurin? Jadi Lebarannya dimajuin. Lebaran nggak bisa dimajuin. Gimana lah? Pemerintahnya sedap gitu loh. Ibadahnya kan awalnya minggu 1 sama minggu 3. Yang minggu kedua siapa yang angkat tangan? Kan ibadahnya kan awalnya minggu 1 sama minggu 3. Tapi minggu 3 ya Pilihannya tanggal 14 atau tanggal 28. tapi minggu 3 kan lebaran, pasti kan pada jalan-jalan mudik. Nah, mau dimajuin apa dimundurin ibadahnya? Mau di minggu kedua apa minggu keempat? Minggu kedua siapa? Angkat tangan ya, mau minggu kedua. Minggu kedua berarti minggu depan. Aku ikut. Aku ikut. 14. Tanggal 14. Besok 20. Sama 28. Pilihannya pokoknya 14 sama 28. Ya, minggu depan atau 2 minggu lagi. Yang minggu depan angkat tangan, yang minggu depan tanggal 14. Minggu depan. Yang berdepan. Minggu depan lah. Minggu depan. Terakhir minggu depan kita nggak Megan, bisa. Ko Herman, Tanggal 14. Nggak bisa. apa? Oh nggak bisa. Kita apa? Minggu depan. bisa, tanggal 20 bisa aja sih. Oh, yaudah, fleksibel. Berarti yang mau minggu depan? Minggu depan. Dua. Megan sama Ko Minggu depan Herman. semuanya aku. Yang tanggal 28 siapa? 28. Bulan 1. Nggak main mana kok. Ini imbang ini. Iya, balance. Speed wheel aja. Oh di wheel aja, di speed wheel. Ada tiap minggu aja lah. Selama bulan ini tiap minggu nggak apa-apa. Herman lagi semangat. Mantap. Lah kasih lah semangat itu. Selama Jadi mau gimana? minggu ketiga aja, minggu April keempat aja. aja. Iya, nggak bisa. Nah, minggu depan nggak apa-apa. Ya, April lah. lamaan lah. Kan pilihannya antara minggu depan atau 2 minggu lagi. Ya, bukan bulan depan. Tanggal 14 sampai 28 kan deh. Dilompatin. Iya. Enggak, kalau pas lebaran, mohon maaf ya, nanti kan kalau kita menghormati mereka, kok nanti takutnya jadi gimana gitu. Bukan itu sih mas. Gue juga nggak ada di sini. Gue masih di luar kota. Oh ini nggak sombong ya. Jangan ganggu. Ya, Bulan lu keluar lagi. kota. Iya. Emang luar negeri. Wih. Ini di luar. Keluar Lagi negeri. di luar. Jadi gimana mau tanggal 14 apa tanggal 28? 14. Besok boleh. Ke Semarang om. Minggu depan lagi. Minggu depan. Ya udah. Minggu depan. Mau minggu depan. Berarti 14 ya? 14. Berarti Nanti 2. tanggal 28-nya berarti dibikin doa aja. Iya. Jadi Boleh nggak boleh harus tanggal kalian atau jual. bikin doa boleh. Oh yaudah, 21-nya libur ya. Ya, 21 libur karena Ya, lebaran. Iya, gua menyusul. Ya nanti diumumin deh di grup. Oke. Nah, nanti diumumin di grup. Ntar yang belum masuk di grup dimasukin ya. Ya. Nah, hari ini datang. Oke, berarti masuk ke grup pertama. Grup pertama ada Sinyo, Endang, Cemi, Anton. Grup keduanya ada Poyance, Megan, Marwan, Anto. Sisanya David, Cleo, Nikita, Ko Herman. Pelajar sekolah minggu itu. Gen aman, gen mile-mile. Ayo udah. Kelompok. Kelompoknya udah tahu ya belum? Sebelum kelompok mungkin ada pengumuman tambahan ya.
yang mau menjalankan persembahan, apa yang mau menaruh berkat untuk persembahan ada di sini. Jadi tinggal bagi teman-teman yang memiliki kerinduan untuk menjadi berkat, tinggal taruh aja di sini. Tapi kalaupun yang tidak apa-apa. Kita nggak membebankan. Yang penting kita mempunyai hati untuk datang kepada Tuhan. Itu aja. Terus yang kedua, yang sudah menabur berkat hari ini untuk makanan, untuk Emi, Sinyo, Anton, terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah jadi lelah kalian, Tuhan yang membalas. Amin. Ini Paskah gimana? Paskah Oh, di iya. tanggal 5 April. Paskah 5 April. Pasca maksudnya Ya. kita Natalan Kebangkitan Tuhan Yesus tanggal 5 April. Cuma tanggal 3. Maksudnya Bikin lagi. Nanti dibikin lagi. Mungkin kalau untuk pasca nanti selesai ibadah aja kali Om ya. Jadi kita mungkin lagi gimana. Jadi kalau dibawa ke sini biar yang udah jadi matang aja. Nanti pas itu dimasukin di grup aja dihubungin paskanya. Nanti. Ya, untuk pasca nanti dibicarakan lebih lanjut Iya, setelah karena diskusi. setelah selesai diskusi sambil makan-makan ngomongin pasca. Silakan. Masalah. Ada permainan nggak Paskah tuh? Hmm? Ada yang permainan nggak Paskah remaja? khusus remaja. Pokoknya sih nanti kita bikin Nanti habis izin Om, kalau habis sambil makan boleh Om? Nanti kita ngomong lagi Om. Maaf ya Om ya. Yo. Oke, udah. Dari tempat saksi. Udah tahu kelompoknya belum? Siapa Udah. kelompoknya? kan ulang tahun. Oh Marwan mau berulang tahun didoain dulu ya? Om doain Om. Om minta tolong Om. Ya, kami Doakan Marwan Om. bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Marwan, Yesus. di depan. Kami Diri ya. telah mengadakan sharing firman Tuhan. Biarlah kami mempunyai motivasi yang benar, mempunyai pemahaman yang benar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kalau sebentar kami nak memasuki bagi kelompok. Marwan tolong. Iya. Iya. Oke Marwan. Doain. Ulang tahun Om. Gak kadang-kadang suaranya kecil kan. Doain Om. Kayaknya Om udah mau keluar negeri udah gini. Oke. Marwan apa kebutuhan ini Marwan? Ulang tahun. Ulang tahun. Iya, berulang tahun Om. Yang ke sekian Om. Yang ke-17 Om. Yang kesekian aja. Iya ya, ayo kita pakai berdiri ya. Ayo. Kemurahan-Mu Amin. Haleluya. Lebih dari hidup, maka kita ayo arahkan tangan kita. Sekali katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu. Amin. Haleluya. Lebih dari hidup. Benar Bapak, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bangkalilah memuji Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Benar Bapak, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oleh kemurahan-Mu saja, Engkau telah menambah usia 1 tahun lagi untuk anak-Mu Marwan.
Firman mengatakan Amsal 9 ayat 11. Oleh karena aku, umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambahkan. Ya Bapa di surga, benar Tuhan, oleh karenamu saja, oleh karena kemurahan Tuhan saja, Kau telah menambah usia untuk anakmu Marwan. Biarlah di usia saat ini anakmu bertambah giat di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan-harapannya ke depan, Tuhan pimpin buat berhasil ya Tuhan. Oh mari Tuhan, turunkan berkat-berkat-Mu yang terbaik. Haleluya, haleluya. Mazmur 27 ayat 13 katakan, sesungguhnya kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Dan kebaikan-kebaikan Allah dicurahkan dalam kehidupan anakmu Marwan. Berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turut tercurah pada anakmu Marwan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya. Nah, tahun.